Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa innaka mansur. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mari kita buka kajian dan pengajian kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pengarang kitab Arba'in Nawawi dan syarahnya kitab Arba'in Nawawi Syekh Ibnu Daqiqil Aid. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari ngaji ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-hadiniyah walahumal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Para pemirsa yang saya hormati, para santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah serta mahasiswa-mahasiswi Unusia Jakarta, kita tiba pada pembacaan hadis yang ketujuh dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u, hadis yang ketujuh, ngan Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausiddari radhiyallahu ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa? Qala, Nabi menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk Allah dan untuk kitabnya Allah dan untuk rasulnya Allah dan untuk para pemimpin-pemimpin Islam dan pada umumnya orang Islam. Rawahu Muslimun, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Daqiqil Aid, an-nasihah, hadis ini membahas soal an-nasihah. Kata-kata an-nasihah dalam hadis ini kalimatun jami'atun maknaha iradatu jumlatil khair. An-nasihah itu adalah kalimat yang penuh dengan makna. Kalimat yang maknanya sangat banyak sekali. Iradatu jumlatil khair, yang mengarah kepada seluruh kebaikan-kebaikan. Wahia min wajizil asma wa mukhtasaril kalam wahia min wajizil asma'i wa mukhtasaril kalami. Kalimat ad-dinu an-nasihah itu adalah nama yang ringkas dan kalimat yang sangat padat. Jadi kalimat ad-dinu an-nasihah itu hampir sama dengan sabda Nabi, al-hajju arafah, inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Ai ummaduhu wa ma'dhamuhu, artinya inti dari haji adalah kegiatan di Arafah. Apapun yang kita lakukan, semua kegiatan haji, kalau nggak wukuf di Arafah, sakit parah sekalipun, kalau nggak wukuf di Arafah, maka tidak sah. Jadi seakan-akan bisa kita kiaskan, agama Islam itu banyak sekali aspeknya, ajarannya, amaliyahnya, syariatnya. Tetapi dari inti semua itu adalah an-nasihah. Harus ada saling menasihati di dalam agama itu. Maka kemudian para ulama mengatakan, faqala al-Khattabi wa ghiruhu minal ulama, an-nasihatu lillahi ta'ala maknaha, maksudnya nasihat untuk Allah itu artinya munsharifun ilal iman bihi
wa nafyi syirki anhu wa wasfihi bi sifatil kamal wa jalal kulliha wa tanzihi an jamil naqaid wal qiyami bi ta'ati wa ijtinabi ma'syatihi wal hubbi fi wal bughdi fihi wal i'tiraf bi ni'matihi wa syukri 'alaiha. Jadi maksudnya nasihat untuk Allah itu artinya kita harus menasihati kepada manusia untuk beriman kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk membersihkan Allah dari jami'in naqaid, dari segala kekurangan, dan untuk taat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, dan harus cinta kita, benci kita kepada manusia karena Allah. Nah, juga kita harus mengakui nikmat dan kemudian bersyukur kepada Allah. Itu harus ditumbuhkan. Jadi nasihat untuk Allah itu artinya bukan Allah yang dinasihati, tetapi kita mengajak sesama manusia, kepada umat dan kepada seluruh golongan makhluk ini untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talatuf bin nas, begitu juga wa du'a ila jamil awsaf al-madhkurah wal hath 'alaiha wa talatuf bin nas. Begitu juga kita harus ikhlas kepada semua ketentuan Allah. Begitu juga saling menyayangi kepada manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini penting untuk tidak menjadikan kita sombong, bahwa apa yang kita miliki hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Nabi, sering-seringlah kita membaca hauqalah la haula wala quwata illa billahil azim, yang dalam intinya artinya adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Itu adalah la haula, itu tidak ada kekuatan untuk bisa menjauhi dari maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aman nasihatu li kitabihi, adapun makna nasihat untuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala, fabil iman bi anna kalam Allah taala wa tanzilahu la yushbi syai'un min kalamin nas, bahwa firman Allah, bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah itu tidak ada yang menyerupai ucapan-ucapan manusia pun, penyair sekalipun, filosof sekalipun tidak akan bisa menyerupai firman Allah. Jadi setinggi apapun syair kita, setinggi apapun puisi kita, itu tidak bisa menyerupai keagungan firman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ta'zimu, kemudian kita mengagungkan firman Allah Al-Qur'an, wa tilawatuhu haqqa tilawatihi, kemudian membaca Al-Qur'an. Apalagi di dalam bulan Ramadan, anak-anakku semuanya, jangan sampai tidak ada niatan dalam hati kita untuk tidak menghatamkan Al-Qur'an selama bulan Ramadan, walaupun hanya sekali. Wa tahsinuha wal khusyu' inda wa iqamatu hurufihi fi tilawah, kita paskan hurufnya sesuai dengan makhrajnya, wa dzabbi anhu li ta'wil mahrufin wa tasdiq bima fihi wal wukuf ma'ahkamihi, hukum-hukum waqaf iltida wa tafhimu wa tafahumu ulumihi wa amsal. Begitu kita memahami makna-makna Al-Qur'an, apalagi bulan Ramadan, bulan nuzul Quran, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Qur'an demi menghormati nuzulul Quran. Wa amman nasihatu li Rasulillah SAW, adapun bahwa nasihat untuk Rasulullah itu apa artinya? Fatasdiqu ala risalah, kita harus meyakini, mempercayai dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Wal imanu bi jami'i ma jabihi, dan kita beriman dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, wa ta'atihi fi amrihi wa nahyihi, dan kita hindari apa yang dilarang, kita jalankan apa yang disuruh oleh Nabi. Wa nusrati hayyan wa maitan, kita menolong Nabi baik dalam keadaan mati maupun sudah, baik dalam keadaan hidupnya Nabi atau sesudah meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa artinya nasihat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wa nashri sunnati wastingsyari ulumiha wa tafaquhi fi ma'aniha, kita mengembangkan
sunnahnya Nabi, ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Begitu juga wa idhamiha, mengagungkan sunnah Nabi, wa ijlaliha wa ta'addub ala qiraatiha. Begitu juga kita membaca hadisnya Nabi. Kita termasuk sekarang ini alhamdulillah mempelajari kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis Nabi. Ini juga termasuk mengamalkan wa amman nasihatu li Rasulillah. Kita menasihati manusia dengan hadis, dengan ucapan-ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di dalamnya kita mencintai Nabi dengan banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mumpung bulan puasa, marilah kita banyak membaca salawat. Apalagi di hari Jumat, minimal kita baca 1000. Selain hari Jumat, minimal segala macam salawat kita baca 100 kali, 100 kali, 100 kali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan mulut kita selain membaca Al-Quran, membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amman nasihatul aimatul muslimin, adapun maksudnya hadis Nabi nasihat kepada seluruh umat Islam adalah fa muawanatuhum al haq wa ta'atuhum wa amruhum bihi. Kita tolong mereka untuk menuju jalan kebenaran dan untuk taat, serta menyuruh kepada mereka, mengingatkan mereka dengan cara halus, serta menolong kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Aimatul Muslimin artinya pemimpin para Islam. Maka kewajiban kita mengingatkan, tetapi cara mengingatkan pemimpin Islam menurut Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid adalah wa tadhkirihim birifqin wa lutfin. Mengingatkan kepada pemimpin itu tidak dengan kasar, tapi dengan cara halus, tidak dengan cara demo besar-besaran, tetapi dengan cara persuasif, dengan cara pendekatan. Wa tablighum an huquqil muslimin wa tarkul khuruj alaihim bisayf. Dan kita mengingatkan kepada para pemimpin hak-hak orang Islam. Dan ditulis di sini wa tarkul khuruj alaihim bisayf. Kita tidak boleh keluar dari pemimpin bisayf dengan kekerasan, memakai pedang misalnya, menakut-nakuti, tidak boleh. Tidak boleh. Dan terakhir kata Ibnu Daqiqil Aid mensyarahkan hadis ini adalah wa amma nasihatu amatil muslimin, nasihati kepada seluruh orang Islam itu dengan bagaimana? Fa irsyaduhum limasalihim fi akhiratihim wa dunyahum wa ainatuhum 'alaiha wa satri 'auratihim wa saddi khalatihim. Jadi dengan memberikan petunjuk kebaikan kepada mereka, amar ma'ruf nahi mungkar kepada sesama muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku semuanya, mahasiswa Unusia dan santri pesantren Darul Ukhuwah, sering kita lihat sebagian dari umat Islam itu memang tetap menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi yang harus saya tekankan di sini bahwa Ahlus Sunnah itu al-amru bil ma'ruf dan wan nahyu juga bil ma'ruf. Artinya al-amru lil ma'ruf itu bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar itu juga bil ma'ruf. Artinya memerintahkan kebaikan itu dengan jalan kebaikan juga, melarang yang mungkar itu juga harus dengan kebaikan. Tidak boleh al-amru bil ma'ruf, al-amru lil ma'ruf bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar bil munkar, itu tidak boleh. Apalagi al-amru lil ma'ruf bil munkar wan nahyu 'anil munkar bil munkar, itu tidak boleh. Artinya menyuruh kebaikan itu dengan jalan kebaikan, melarang kemungkaran itu juga harus dengan kebaikan. Tidak boleh kita lakukan menyuruh kebaikan dengan kebaikan, melarang kemungkaran dengan kemungkaran, itu tidak boleh. Semuanya, kedua-duanya harus dengan jalan kebaikan pula. Mudah-mudahan hadis ini memberikan motivasi kita untuk mengajak orang lain menuju kebaikan, dan tentu dengan jalan kebaikan pula. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.